Tujuan kami hari ini adalah untuk membantu kamu memahami apa itu nilai, bagaimana mengidentifikasikan nilai yang kamu miliki, dan bagaimana menggunakannya di masa depan. Agar kamu dapat memanfaatkan hal ini semaksimal mungkin, kami akan mencampurkan semuanya dan memilih yang menurut kami menghasilkan keuntungan tertinggi menuju kehidupan yang lebih baik. Karena nilai ketika bekerja membuat hidup kita lebih baik. Sebelum kita masuk ke materinya, ini semua perlu kamu ketahui. Nilai adalah filter keputusan dalam hidup. Dalam hal membuat sebuah pilihan, nilai yang kamu miliki menentukan opsi apa yang akan kamu pilih. Hal ini jelas sangat berbeda dengan tujuan ataupun objektif. Saat kamu menetapkan tujuan kamu, fokus kamu dialihkan ke hasil, ke hal-hal yang eksternal. Di sisi lain, nilai-nilai menjadikan fokusmu lebih kepada siapa kamu sebagai pribadi dan apa aturan internal kamu yang akan kamu gunakan untuk menjelajahi dunia. Nilai-nilai memiliki interpretasi moral bagaimana kita melakukan hal. Ini adalah perbedaan yang sangat penting yang akan dilewatkan oleh orang-orang yang melewatkan intro video ini. Jika kamu tidak melewatkan intro ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, karena itu membantu kami untuk upload video setiap minggunya. Selamat datang di Shaders, tempatnya orang sukses terinspirasi. Yang pertama, jaga perkataan kamu. Di dunia ini, jadilah berbeda. Ada kutipan bagus dari Jon Stewart yang berbunyi seperti ini. Jika kamu tidak berpegang teguh pada nilai-nilai kamu saat kamu sedang diuji, mereka bukan nilai, mereka hobi. Menepati janji kamu, menginspirasi orang lain melalui tindakan kamu, dan biarkan dunia tahu bahwa kamu dapat diandalkan. Jadilah kuat untuk mengakui ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, dan jangan hanya mengatakan kamu akan berusaha menjadi lebih baik, bahkan jika itu berarti merasa malu. Perasaan itu hanya sementara kok. Yang kedua, katakan kebenaran, atau setidaknya jangan berbohong. Nilai sebenarnya yang digunakan di sini adalah kejujuran, tetapi sejujurnya istilah ini terlalu sering dilontarkan, sehingga hampir tidak ada artinya dalam percakapan profesional. Jadi, kami menggantinya dengan bab 8 dari 12 Rules of Life Jordan Peterson. Yang ini adalah perkembangan alami dari nilai sebelumnya yang baru saja kita sebutkan. Inilah fundamental mendasar tentang ini. Semakin banyak kekacauan yang kamu miliki dalam hidup kamu, dalam hubungan kamu, dalam bisnis kamu, semakin banyak stres dan ketidakbahagiaan serta ketidakpastian itu berkembang biak. Orang-orang dihantui oleh kekacauan yang mereka ciptakan sepanjang hidup mereka, tidak pernah bisa menghindarinya. Dan jangan coba-coba untuk memainkan permainan. Jangan setengah benar. Jangan lalai untuk mengatakan yang sebenarnya ketika itu adalah tugas kamu untuk melakukannya. Jika kamu tidak bisa menjadi pembawa terang kebenaran, dan setidaknya cobalah untuk tidak berbohong. Yang ketiga, jangan menyerah. Istilah yang benar di sini adalah ketahanan atau ketekunan. Kamu menonton ini karena kamu mencari keunggulan ekstra dan saus rahasia menuju kesuksesan, bukan? Kami berbicara ini dari pengalaman pribadi di sini. Alasan utama mengapa kami berhasil adalah karena kami tidak menyerah ketika keadaan menjadi sulit. Ketika keadaan menjadi sulit, lebih banyak fokus, lebih banyak disiplin, lebih kreatif. Hidup selalu menguji seberapa besar kamu menginginkannya, seberapa besar kamu bersedia menanggung sebelum menerima hadiahnya. Kebanyakan orang tidak berhasil, kebanyakan orang berhenti, kebanyakan orang menganggap hambatannya terlalu besar. Tidak menyerah bukan berarti terus melakukan apa yang sedang kamu lakukan dan jelas tidak bergerak ke arah yang benar. Jika ini benar-benar kehidupan yang kamu pilih sendiri, dan jika hanya dengan mendengarkan ini, darah kamu mengalir sedikit lebih cepat. Bagaimana kamu bisa menyerah pada sesuatu yang kamu inginkan sebegitunya? Jika imbalannya adalah semua yang kamu inginkan, bagaimana orang bisa mengatakan upaya itu tidak sepadan? Jika itu tidak sepadan, itu berarti kamu menginginkan hal yang salah. Yang keempat, rasa lapar. Kami masih merasakannya dalam diri kami sendiri. Kamu mungkin merasakannya juga. Ada rasa lapar di dalam diri kamu, haus akan lebih banyak. Perasaan seperti ini bukanlah kehidupan kamu yang seharusnya. Rasa lapar yang kamu rasakan ini adalah bagian dari diri kamu.
Rasa lapar ini akan mendorong kamu untuk bekerja lebih keras daripada pesaing kamu. Untuk bekerja lebih lama, bangun 1 jam lebih awal, rasa lapar ini akan mendorong kamu untuk melakukan panggilan telepon tambahan, untuk mengirim email tambahan, untuk melamar 1 pekerjaan lagi, lakukan 1 wawancara lagi. Orang yang tidak memiliki rasa lapar ini tidak bisa bersaing dengan mereka yang memilikinya. Saat kamu kehilangan rasa lapar, kamu tidak lagi menjadi predator, kamu menjadi mangsa. Yang kelima, cari tahu lebih dari tidak tahu. Banyak orang menderita sindrom bagaimana jika. Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika mereka mengolok-olok saya? Bagaimana jika semua ketakutan saya tidak cukup baik terkonfirmasi? Ini adalah hal-hal yang sulit dihadapi. Tetapi hidup seharusnya memaksa kamu untuk tumbuh, dan kamu tidak dapat melakukannya dari kenyamanan. Kamu benar-benar lebih menghargainya saat kamu mendapatkannya. Inilah mengapa piala partisipasi tidak berhasil. Resiko ejekan layak dengan harga sukses. Itu menghilangkan kebutuhan untuk bersaing. Jika setiap orang mendapatkan tempat pertama, mengapa ada orang yang bekerja keras untuk menjadi yang terbaik? Semakin kamu menganggap diri kamu sebagai kepingan salju yang rapuh, semakin kamu kehilangan longsoran salju yang turun dari gunung ke arah kamu. Lihat kembali kehidupan kamu saat ini. Kamu mungkin menyesal tidak berbuat lebih banyak, tidak memulai lebih awal, tidak memberitahu gadis cantik di kelas itu bagaimana perasaan kamu tentang dia. Penyesalan ini terus berputar di benak kamu saat kamu berbaring di tempat tidur pada malam hari. Berpikir, mensimulasikan seperti apa realitas jika kamu melakukan sesuatu secara berbeda. Sebenarnya kamu tidak melakukannya. Pelajarannya adalah jangan mengulangi kesalahan ini lagi. Beberapa orang tidak pergi ke dokter karena mereka percaya apa yang tidak mereka ketahui tidak dapat menyakiti mereka. Maaf menjelaskannya kepada kamu, tetapi kanker tidak peduli pada apa yang kamu yakini. Tetapi pilihan yang kamu buat bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Mencari tahu berkorelasi dengan nilai kedua yang kami sebutkan, yang terkait dengan kebenaran. Mencari tahu berarti membawa kebenaran kembali ke dalam hidup kamu. Walaupun itu bukan jawaban yang kamu inginkan, setidaknya kamu tahu dan bisa melangkah maju tanpa kutukan. Bagaimana jika? Sekali lagi kami ingin berterima kasih kepada kamu para Richaders karena telah hadir dan menonton video kami sampai akhir. Kami sangat menghargai jika kamu mau membagikan video kami dan mengaktifkan notifikasi lonceng serta memberikan like pada video ini. Kami juga sangat mengapresiasi komentar kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya Richaders. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kamu. Oh ya Richaders, kami memiliki pertanyaan terakhir untuk kalian. Dari hal-hal yang disebutkan di atas, nilai apa saja yang sudah kamu miliki di dalam diri kamu? Atau nilai apa yang ingin kamu kembangkan lagi di dalam diri kamu? Tulis di kolom komentar ya jawaban kalian.